ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام ويوم حرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalu wa abdar. Allahu Akbar, kullama sama sahimun wa aftar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil 'ibadi yawma idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa ja'ala lahum sawma ramadana wa afṭar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikil akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin safi'i bil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima aman wantahu amma nahallahu anhu wa anna. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jama'atul fitri rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi yang sejuk dan hangat ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah dan syafaatnya. Selanjutnya khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita terus mengupayakan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu pelajaran dari madrasah Ramadan yang telah kita lewati selama sebulan penuh ini adalah bersyukur kepada Allah. Maka perkenankanlah di pagi yang sejuk ini satu tema khutbah Idul Fitri kita, yaitu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Saudaraku masuk hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang mulia, puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, yaitu hari Idul Fitri atau hari raya untuk kita umat Islam. Semua kita wajib merayakan hari ini. Hadirin wa hadirat, saking wajibnya kita dilarang berpuasa pada hari yang khusus ini, dan kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya mereka juga dapat melaksanakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya hari ini. Kita juga dianjurkan untuk memandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Ini sebagaimana
digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Di dalam beberapa tafsir, para mufassirin menyebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunahkan pada Idul Fitri, sebagaimana juga diyakini para ulama. Hadirin rahimakumullah, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar, kita kecil sekecil-kecilnya, kita kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar kecil bukan semata fisik belaka. Kita memang ukurannya tak kurang dari 2 meter tingginya dan juga tak lebih dari sekitar 60 cm lebar badan kita. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Dengan merasa diri bahwa diri kita kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah yang maha besar, sebagaimana dilafalkan di dalam takbir kita. Tentu hal ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa hanya Allah yang maha besar dan kita ini hambanya adalah kecil belaka. Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar, sementara yang lainnya apalagi diri ini adalah kecil semata. Maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturannya yang telah ditetapkannya. Saudaraku masroh hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur. Sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam, nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan. Karenanya sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian kita atau kefitrohan kita. Fitri berarti adalah kesucian, asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri adalah agama yang fitrah. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang-orang yang bersih tanpa noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah wa fi riwayatin ala millati fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Tak seorang pun anak manusia dilahirkan kecuali ia dalam keadaan fitrah atau suci. Atau dalam riwayat lain, fitrah di dalam beragama, yaitu agama Islam. Maka orang tuanya lah yang menjadikan ia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap malam di bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan di akhir Ramadan ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari raya ini, hari raya Idul Fitri ini. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri. Namun bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu yang mendapatkan takdir Allah dibebaskan dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur bukan sekedar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Tentu lebih dari itu, bersyukur berarti adalah melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir dengan semangat dan berjamaah setiap hari selama bulan Ramadan. Hal itu perlu dilanjutkan setelah Isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, tetapi witir tetap disunahkan. Kita yang telah bisa meningkatkan semangat tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam 1 bulan Ramadan, ada yang mungkin 2 kali, atau mungkin hanya beberapa juz kita lakukan di bulan Ramadan. Ini perlu kita teruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat terbentuk perilaku kita lebih baik untuk waktu yang akan datang. Karena sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan penciptanya. Lisan melafalkan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lainnya memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk menjalankan ketaatan serta takut untuk menggunakan kenikmatan itu di dalam kemaksiatan. Masyaallah hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang duafa. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Begitulah hakikat kita beridul fitri. Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum penerus dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah diampuni. Tentu itu menjadi doa dan harapan kita semua. Tetapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga, mitra kerja, adik tolak dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik semangat puasanya, qiyamul lail dan sholat-sholat sunnahnya, rajin membaca Al-Qur'annya, rajin dan suka sedekahnya, rajin untuk mengikuti majelis taklimnya, disiplin menjaga lisan, menjaga tangan dan menjaga dirinya. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan hidayah, panjang umur dan kemampuan untuk terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu tujuan puasa kita semuanya, yakni agar bertakwa, insya Allah dapat terwujud. Jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun selama nafas masih dikandung badan.
Hadirin rahimakumullah. Demikianlah sekelumit khutbah Idul Fitri kita di pagi yang hangat ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bikhair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi a'ada al-a'yada wa karrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikil akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافعي في المحشر وعلى آله وأصحابه الأدهر. الله أكبر. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك صاحب الوجه الأنور وعلى آله وارض الله اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين التابعين وتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا عند إنشاء خاصة وعن سائر البلاد المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ووالوافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak sekalian,